Kemudian menindaklanjuti pertanyaan yang tadi ya Pak. Ya. Bagaimana menerapkan kembali pola dan strategi dakwah Wali Songo di tengah zaman yang seperti ini? Melihat dari banyak persoalan agama yang ramai baru-baru ini seperti isu Islam Nusantara, lalu adanya suatu golongan yang merasa ajarannya paling benar sendiri sehingga menyalahkan ajaran yang lain. Baik, ini saya kira pertanyaan bagus ya, karena sejak era reformasi ini ketika keran demokrasi itu dibuka seluas-luasnya, maka muncullah berbagai-bagai kelompok, terutama kelompok-kelompok yang kalau dalam masa-masa tahun 60 70-an itu ada gerakan puritanisasi atau puritanisme atau pemurnian ajaran, sehingga yang dianggap benar itu ya hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja gitu ya. Maka sepengetahuan saya adanya Islam Nusantara sebenarnya dalam rangka menjawab itu. Jadi menjadi orang Islam itu tidak harus kemudian menduplikasi hal-hal yang sifatnya itu casing atau budaya. Jadi kenapa misalnya meskipun ada yang mengatakan pakai gamis, pakai jubah, pakai serban itu kan pakaian Rasulullah, tentu itu tidak bisa disalahkan. Tetapi seperti kita ketahui, orang Arab itu yang maaf bukan bermaksud apa-apa, yang tugasnya sehari-hari itu menggembala kambing, menggembala unta, itu pakaiannya juga begitu, ya kan? Nah, jadi kita harus bisa membedakan, karena pesan Al-Quran itu sebenarnya kan bagaimana kita menutup aurat. Sama kalau hari ini saya pakai belangkon, pakai baju seperti ini, pakai sarung batik, yang ini cerminan sebagai karya khas budaya katakanlah Jawa begitu, itu kan tidak berarti saya menyalahi ajaran agama. Ya, karena yang terpenting adalah bagaimana menutup aurat itu. Bagi saudara kita yang ada di Arab pakai pakaian seperti itu juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi juga dalam waktu yang sama mereka juga di tempat-tempat tertentu atau di event-event tertentu itu pakai jas, pakai dasi, yang dulu itu katanya pakaian barat. Pakaian barat ini. Nah, saudara kita ini kan lalu mengusung hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau yang pakai dasi, karena yang pakai dasi itu orang kafir, maka berarti ikut kafir gitu kan. Nah, kalau nanti misalnya orang Indonesia kalau nanti berangkat umroh, berangkat haji pakai naik pesawat, sehingga dengan pesawat yang dulu orang haji itu bisa perjalanan naik kapal, itu kapal juga yang bikin siapa juga gitu kan. Itu bisa 1 bulan, dengan pesawat cukup dengan 10 jam gitu. Nah, kalau mau mengikuti ya begitu kan, kembali pakai onta gitu ya. Jadi ini yang Islam Nusantara itu yang saya pahami, orang Islam yang ada di Indonesia dalam hal-hal yang sifatnya substansial, akidah, syariah, mengikuti ajaran agama, tapi hal-hal yang sifatnya itu terkait dengan budaya itu ya tidak ditolak gitu. Jadi itu yang saya tahu gitu. Tapi mereka kan menganggap ini nanti Qurannya Nusantara, bikin Quran sendiri, kemudian bangun Ka'bah sendiri. Ini kan menurut saya ya berlebihan ya, dan spiritnya itu spirit kebencian gitu ya. Sebenarnya kan kalau model Wali Songo itu bahasa anak gaulnya itu pakai rodo EGP lah gitu, emang gue pikirin itu. Yang penting tidak mengganggu, tidak sampai mengganggu soal akidah, tidak melanggar syariat, ya silakan jalan. Cuman kadang-kadang ini kita akan menghadapi kelompok-kelompok seperti itu yang merasa benar sendiri, padahal yang bisa mengatakan benar tidak itu secara lahiriah itu ya hanya Tuhan gitu. Bahwa ada fatwa Majelis Ulama tentang 10 kriteria aliran sesat itu kan
menyangkut soal akidah. Jadi ini yang secara secara akidah oleh para ulama dinilai itu sudah mengganggu, dan itu lebih kepada substansi kan. Kalau yang dikeluarkan fatwanya oleh MUI itu lebih kepada persoalan akidah gitu. Itu kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Dan di kelompok mereka sendiri sebenarnya juga ada faksi-faksi gitu. Mereka misalnya menggunakan term jihadis. Di dalam kelompok jihadis ini juga ada aliran-aliran lagi. Yang paling ekstrim itu aliran takfiri. Jadi pokoknya yang tidak sama dengan mereka, tidak mengikuti mereka itu ya kafir gitu. Kafir. Nah ini kan bisa merusak persaudaraan, bisa mengganggu gitu kan. Jadi kalau zaman dulu itu ada, ini sekedar contoh ya. Jadi kalau di kepercayaan orang Jawa, kalau mau panen padi itu supaya panennya lancar, itu membawa sesaji dibawa ke sawah. Lalu ada bakar kemenyan. Kemudian ada lombok berambang ditusuk gitu ya sama terasi. Nah, kemudian ini tapi lama-lama juga hilang gitu. Saya masih menangi ya, karena waktu itu zamannya masih zaman lapar ya. Ya artinya ya bisa makan tetapi tidak lebih gitu, tidak seperti sekarang gitu. Jadi kalau misalnya dapat undangan tetangganya, terus bapak itu pulang bawa berkat itu kan langsung diroyok habis itu lah. Sekarang ini anak-anak mana mau begitu kan, karena sudah kecukupan. Tapi kembali kepada cerita tadi, saya masih menangi masa-masa itu. Jadi kalau mau panen ya kayak bikin tumpengan begitu, dibawa ke sawah, tentu bukan nanti diberikan kepada dewa ya. Dewa masuk makan nasi itu kan ya lucu. Tapi itu simbol bagaimana supaya orang-orang yang diajak, para petani yang diajak ini itu ya pelan-pelan gitu loh. Jadi caranya tidak frontal gitu. Nah, nanti secara perlahan lalu diislamisasi lah kira-kira gitu. Oh, supaya tidak mubadir nasinya, diganti saja pakai model besean. Ditata kecil-kecil, tidak perlu rebutan, apalagi kemudian nasi itu dibuat untuk tawuran gitu ya. Tapi dikemasin pakai dus atau dulu pakai besek. Sebenarnya pakai besek itu lebih sehat kan. Nah, dulunya begitu. Sekarang ini besek kan muncul lagi itu. Kalau ini jadi hempes itu juga bagus. Nah, kemudian formatnya kemudian diganti dengan cara diundang ke rumah, kemudian di situ ada berdoa. Ya. Kalau yang kemudian keyakinannya dengan membaca Yasin, tahlil dan doa itu yang dilakukan. Ada yang langsung doa saja. Tapi ya sebagian ada orang-orang tertentu yang masih tidak mau ngikutin itu, ya nggak ada masalah gitu. Oh tidak ganggu saja kok gitu kan. Jadi tetapi kan pesannya ini bersedekah kepada tetangga itu baik. Maka orang-orang tua itu punya pesan begini, pager mangkok kuwi luweh pengkoh timbangane pager tembok. Kan keren itu. Padahal sebenarnya ini bisa menjadi penjabaran dari mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu atau tetangganya. Rasulullah kan pesannya kalau mau masak sampai tetangga kanan kirimu itu bau, nah, tolong dikasih. Supaya apa? Ya supaya nyaman. Kalau nanti hari ini misalnya saya ngasih tetangga, itu pasti ya dapat dipastikan nanti akan
gantian gitu loh. Jadi kalau sana masak nganterin, kira-kira begitulah itu. Karena ajaran agama kita itu mengajarkan wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyuha bi ahsana minha aw misliha. Apabila kamu sekalian itu mendapatkan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu ya dengan yang lebih baik atau setidak-tidaknya sama. Nah itu yang kemudian oleh para wali, para ulama kita waktu dulu itu dijabarkan sedemikian rupa. Saya ingin sebut lagi misalnya, mungkin sampai sekarang di desa-desa masih jalan ya, tapi kalau di kota sudah jarang. Kalau Ramadan malam selikuran, itu kalau malam ganjil di kampung ya, itu masing-masing bawa nasi pakai tenong. Tahu tenong ya? Jadi yang dulu kayak mirip besek tapi melingkar gitu dan agak tinggi supaya muat besar dan tertutup gitu. Jadi kalau masing-masing sudah makan, kenapa harus bawa itu? Tetapi ada pesan di sini bagaimana mengajarkan. Masuk nanti bawa nasi sendiri makan sendiri kan lucu. Jadi ditukerlah gitu kan. Jadi paling tidak yang tempat lain ngerasain sini, yang sini ngerasain tempat yang lain. Tapi spiritnya sebenarnya itu adalah pesan ayo kita bersedekah supaya yang rumah sini ngerasain masakannya sebelah, yang sebelah juga bisa ngerasain tetangga sebelahnya. Tapi yang terpenting adalah sedekahnya itu. Ya, karena itu pesan Al-Quran kan begitu. Apalagi kalau teman-teman baca wasaru ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin gitu kan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Nah, kalau minta sumbangan uang itu biasanya susah. Yuk kita bawa nasi aja masing-masing. Wah, itu nilainya pasti lebih dari sekarang tumpeng ini rata-rata harganya minimal 400 atau 350 ribu. Tapi ini kon urunan 350 berat. Tapi kalau membawa buat tumpeng itu jalan, itu salah satu model yang saya kira untuk sekarang tentu perlu dikemas ya. Sekarang tumpengan masih jalan lah itu ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Pesan-pesan dan nasihat Bapak untuk kaum muda terutama mahasiswa sebagai generasi penerus agar bisa mengikuti teladan dan semangat para wali menyiarkan agama Islam. Iya, di tengah kehidupan dunia yang makin materialistik, makin hedonistik gitu ya, maka tentu fundament dasar itu ya pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama itu mutlak, itu yang harus ditanamkan kepada generasi milenial ya. Apalagi teman-teman KKN ini kan juga punya tanggung jawab secara akademik juga moral agama, bagaimana bisa mewarnai generasi muda kita itu yang kalau saya mengikuti media sosial itu sangat-sangat prihatin. Ya, saya punya akun tapi tidak aktif banget seperti Instagram, Twitter gitu ya. Itu kalau buka, kalau misalnya mau di list gitu ya, coba aja misalnya punya akunnya itu dibuka Twitter itu. Ya, itu kan ya hanya buka aja kan bisa dibuka itu kayak di lapangan gitu. Facebook itu juga kayak di lapangan kan yang memang itu untuk yang publik gitu. Itu kita bisa ya Masya Allah, sampai dulu saya itu pernah nulis, tiap hari nulis itu sampai 400 lebih di akun Facebook itu. Niatnya sederhana, tulisan saya ini rata-rata itu antara 500-600 kata, bahkan sering lebih.
kalau nulis di koran juga. Itu dibaca atau tidak dibaca itu nggak penting, karena sasaran minimal saya supaya orang lain itu kalau bikin status itu yang baik lah, dibaca kayak di lapangan di depan umum gitu. Dalam bahasa anak muda sekarang kan mulutmu harimaumu, tulisanmu itu juga jendela hatimu dan pikiranmu. Kalau pikirannya di sini pikiran jorok, maka yang ditulis ya yang jorok-jorok ya. Kalau di sini pikirannya itu misalnya ke arah tasawuf, apalagi ini teman-teman dari Suluddin dan Humaniora gitu, maka yang Fedi pun nanti juga akan ikut ke situ gitu ya. Berekonomi tapi yang sangat berketuhanan misalnya gitu ya. Atau ya filsafat ekonominya begitu. Ini yang saya kira tugas penting gitu. Karena itu ini salah satu podcast itu jadi penting. Saya sebenarnya kemarin sempat dapat kiriman gitu untuk bikin podcast. Cuman tempatnya ini sebenarnya sudah agak longgar juga, tapi ya belum sempat karena perlengkapannya kan harus banyak ya. Ada kamera, nanti yang ngolah, yang edit dan sebagainya itu supaya bisa. Karena lewat podcast itu ada YouTuber yang kemudian sampai yang ngikutin sampai 7 juta gitu, apalagi isu-isu yang sensitif gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Maka titipan saya itu ya, kalau boleh banjiri media sosial itu dengan konten-konten positif, dengan pesan-pesan yang baik. Jangan lupa, apalagi ini sudah bingung dengan isu Wali Songo, saya kira itu perlu terus digaungkan gitu. Sehingga nanti pada saatnya generasi milenial itu juga kepingin ziarah Wali Songo. Karena ini yang ziarah kan ya orang kampung, orang tua gitu ya. Nah, itu yang saya kira ini salah satu awal yang positif begitu. Dan karena ini perlu kerja tim ya, tentu teman-teman harus solid begitu. Tidak berhenti hanya untuk kepentingan KKN. Karena KKN yang sesungguhnya itu kan masih ila yaumil mamat lah gitu ya. Atau sampai akhir hayat itu kan teman-teman berkewajiban untuk menyampaikan ajaran ini. Saya kira itu ya. Masih ada lagi? Berarti untuk kaum muda saat ini pentingnya berdakwah lewat media sosial begitu ya Pak? Ya, itu salah satunya. Atau bahkan ya tadi dibanjiri aja. Karena data pengguna media sosial itu luar biasa. Jadi pengguna HP itu kalau ditotal itu hampir 2 kali lipat jumlah penduduk. Itu data resmi dari lembaga pemeringkat. Ya, karena kalau mahasiswa saja, satu mahasiswa punya HP 2, benar kan? Ya, belum lagi nanti pakai iPad, pakai notebook, pakai laptop dan sebagainya gitu ya. Maka itu luar biasa. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan juga akan menjadi kacau. Karena juga saya pernah tulis itu ada fenomena ustad-ustadan. Jadi ada yang dianggap dan dipanggil ustad. Saya cermati betul. Dia lagi semacam mendikte, ngajarkan baca ayat Al-Quran. Karena kemudian diikuti. Tetapi apa yang terjadi? Baca satu ayat itu kesalahan jalinya kalau dalam bahasa MTQ. Kesalahan yang sangat tampak itu lebih dari 10. Karena saya pernah menjadi peserta dan juara MTQ di kecamatan gitu ya. Jadi kesalahan jali itu kan nampak sekali itu. Dan tiap tahun juga menjadi tiap 2 tahun sekali lah Dewan Juri di MTQ nasional gitu ya. Ya, yang di Wali Songo saya kira masih jarang lah gitu. Ya itu apa ya, tapi itu anehnya ya punya follower gitu loh.
Jadi kalau teman-teman yang nanti akan sebentar lagi jadi sarjana Fakultas Usuluddin, itu harusnya lebih gitu. Oh, yang bacanya gerato-gerato, salahnya besar aja bisa punya follower gitu ya. Saya nggak sebut nama lah, nggak enak gitu ya. Gitu, tapi itu Masya Allah. Maka maksud saya ini teman-teman harus lebih aktif itu daripada waktunya untuk apalah, untuk nonton yang enggak gitu ya. Ya mendingan untuk bikin konten yang baik, yang bagus. Itu masih ada lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. KKN tim 16 ya, Fakultas Usuluddin plus FEBI. Nah, mudah-mudahan keren. Jadi Anda punya tanggung jawab ikut mengawal generasi milenial. Indonesia ini sedang menerima bonus demografi. Pemerintah sendiri tentu tidak akan mampu. Karena itu teman-teman generasi muda, generasi milenial, bagaimana mengajak komunikasi, menyampaikan dakwah, ya ajaran-ajaran ini menurut cara dan selera mereka, tapi jangan kehilangan substansi akidah syariah sebagaimana diatur oleh ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dan sukses, selalu dilimpahi kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, alhamdulillah baru saja kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dan kita sudah sampai pada sesi yang terakhir podcast kita pada siang hari ini. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini dan apa yang teman-teman saksikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Tuti Ida Fitriani selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.